Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Ingat Sukma di Crosscat. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang connecting to your body. Connecting to your body. Melanjutkan apa ini? Pembahasan sebelumnya ya. Dan kita juga selalu sharing tentang pentingnya membangun kesadaran dari tubuh fisik kita. Karena tubuh fisik kita ini adalah sarana kita hidup. Ketika dia bermasalah, maka semuanya menjadi bermasalah. Seluruh kegiatan kita pun akan terhentikan. Nah, jadi yang paling utama sebenarnya bagaimana membangun hubungan relasi yang baik dengan diri kita. Kita selalu konsepnya kepikiran ya. Hati, mari turun ke hati. Kadang-kadang saya merasa kok kita nggak adil ya, gitu kan. Nah, tubuh kita tidak memberikan perhatian. Kadang-kadang kita paksa dia untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan. Kadang-kadang ngantuk pun kita paksa kita minum kopi supaya dia bisa kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Bahkan untuk hal-hal yang tidak berguna, entah begadang, entah nonton, entah apapun. Gitu. Ketika sakit sedikit kita abaikan, kita paksa dia, kita minum obat. Yang kadang-kadang kita tidak membutuhkan itu. Sehingga koneksi seperti apa Kak yang baik untuk kita bangun? Nah, saya selalu berpegang pada kebiasaan-kebiasaan orang dulu. Sebelum kita memberi salam kepada hal di luar sana, kita memberikan salam pada diri kita terlebih dahulu ya. Terima kasih Allah, terima kasih hari ini saya baik-baik saja. Dengan menyentuhnya kita juga membangun connectionnya. Dengan menyentuhnya, ketika setiap hari kita menyentuh tubuh kita, mandi, make up yang kita perhatikan saja make up kita gitu. Tapi kita tidak membangun hubungan yang dalam dengan wajah kita gitu. Yang sering kita bangun itu, aduh alisku mencong, oh hidupku pesek, oh pipiku terlalu begini, terlalu begitu. Kita membangun, selalu melihat sisi buruknya dia gitu loh. Pernah nggak kita, oh ya alhamdulillah mata saya masih bisa melihat, ya kan? Wajah saya masih original. Dan biasanya perhatian kita akan menjadi lebih besar saat kondisi sudah sakit. Nah, itu gimana Kak untuk efeknya kalau memang hanya saat sakit saja kita perhatikan tubuh? Nah, sebelum tubuh kita sakit dia memberi tanda terlebih dahulu. Bahkan sebelum kita mati tubuh kita memberi tanda terlebih dahulu. Cuman kan kita abai ya, abai sampai akhirnya tubuh kita memberikan sinyal, kita mengabaikan. Memberikan sinyal kedua kita abaikan. Sampai akhirnya dia memberikan sinyal yang sangat keras sehingga untuk kita istirahat. Istirahat untuk melihat kembali keadaan tubuh kita. Ada yang pergi general check up, ada yang pergi ke dokter, pergi ini, pergi itu. Sebenarnya bukan itu yang pertama yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi yang dibutuhkan rasa kehadiran kita, rasa syukur kita, bahagia kita dengan tubuh kita sendiri. Dari situ akhirnya terbangun hubungan yang baik, sehingga tubuh kita dan diri kita menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan kita melihat tubuh kita hanya aspek luarnya, kita dandanin dia aja gitu kan, make upin dia dengan sedemikian rupa supaya cantik terlihatnya gitu. Tapi kita harus membangun kesadaran keberadaan tubuh kita inilah yang menjaga kelangsungan kehidupan kita. Ketika plok sakit kita mau apa? Mau dandan saja udah nggak bisa, ya kan? Dan seringkali memang saat kita melakukan proses ikhtiar tapi dalam sisi batin, pembersihan batin itu seakan-akan terpisah dengan tubuh sendiri. Gitu. Nah itu sebenarnya apa Kak? Faktor apa yang menyebabkan seperti itu? Karena mungkin banyak sekali hal-hal yang dibangun yang tidak tepat. Oh, kok tubuh ini sifatnya sementara. Oh, tubuh ini akan dimakan tanah, ulat. Banyak sekali hal-hal seperti itu yang kita sadari membangun menjadi kesadaran kolektif kita ya. Dan sehingga tubuh kita ini sesuatu yang bersifat sementara yang akan menua gitu kan. Jadi padahal tubuh kita inilah yang menentukan kualitas mental spiritual kita gitu. Belum sah segala sesuatunya, ibadah lahir batin kita, ibadah mental kita, ibadah spiritual kita tanpa dibarengi dengan ibadah lahiriah kita. Esensi kita kan di fisik.
Ya kan, oh saya mau bersedekah, tapi kan kita lakukan, sih kita nggak lakukan, nggak bisa kan. Oh saya mau mandi lah, mau mandi ya, saya mau mandi, tapi tubuh kita nggak pergi mandi, nggak bisa kan. Oh saya mau bekerja, tapi tubuh kita nggak melakukan apapun, apa dia nggak bekerja? Enggak kan? Artinya tubuh kita yang memegang peranan sangat penting. Dan tubuh kita adalah sarana kita untuk terhubung dengan Tuhan, karena hanya tubuh kita inilah yang selalu connect dengan Tuhan, selalu connect dengan sumbernya, selalu connect dengan spiritual body kita. Nah sehingga tubuh itu bersifat apa adanya. Your body never lies. Di next video saya Apa itu juga Kak, mengapa setiap ritual agama selalu ada gerakan-gerakan tubuh atau mengikut sertakan tubuh kita? Ya ini karena intinya emang di situ. Maka di Islam kan syariatnya kan, syariatnya itu yang paling utama, pokok-pokoknya itu kan di dalam tubuh kita sendiri. Kita lapar, kita nggak pergi makan, apa mengenyangkan? Enggak kan? Kita haus, tubuh kita nggak pergi minum, apakah mengurangi rasa haus itu? Kan tidak gitu. Betapa tubuh kita ini sangat berjasa menemani kita dalam semua situasi kita. Pikiran kita kadang enggak, dia pikir orang lain, dia nggak pikir dirinya, ya kan? Setiap hari kadang-kadang berkelana kemana-mana, dia tidak bersama tubuhnya. Hati juga begitu. Tapi tubuh selalu membersamai kita. Seperti apapun pikiran kita, seperti apapun hati kita, dan seperti apapun kualitas spiritual body kita, seperti apapun kualitas keimanan kita, tubuh selalu setia dari kita lahir sampai kita mati. Ya kan? Nah, di sesi sebelumnya juga kita bahas tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan tubuh. Apa salah satunya juga memang harus seperti itu kan? Selalu, maka kita sudah buat toolnya, kartu. Oke. To connecting to you. Nggak ada ya. Nah, jadi kita sendiri sudah punya buat toolnya ya. Apa namanya? Kartu. Kartu Body Wisdom Card. Itu adalah gambar tentang tubuh. Dengan menggunakan media itu menjadi sebuah misi kita sih, orang untuk kembali ke tubuhnya melalui gambar dulu, untuk menyadari keberadaan tubuhnya secara mental, spiritual, dan sosialnya. Ini momen yang tepat sebenarnya ketika semua di rumah bisa bermain kartu kan. Benar sekali. Mungkin di sesi khusus nanti kita buat tentang kartunya sendiri. Boleh. Jadi itu yang paling penting. Ketika kita sholat saja, kita tidak membangun connection ke tubuh kita, pikiran kita kemana-mana, tubuh kita aja yang bergerak, tapi nggak nyatu dia, nggak connect dia antara pikiran sama tubuh, hati sama tubuh. Jadi hanya gerakan sholat, tapi pikiran dan hatinya nggak sholat, karena connectionnya nggak terbangun. Nah, membangun kesadaran saat melakukan setiap gerakan itu seperti apakah tepatnya? Misalnya saat kita makan, kan kadang kita juga memikirkan banyak hal. Saat bersedekah sekalipun, kadang kita hanya memberikan sudah langsung pergi tanpa kesadaran itu terbangun seperti apa? Nah sebenarnya ketika kita hidup di dalam kesadaran body wisdom kita hidup kita akan menjadi berkualitas. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa tubuh kita punya limitnya, punya masanya, punya expirednya, punya usianya. Nah, sehingga setiap waktu, momen itu menjadi momen yang sangat berharga dalam perjalanan. Dan kita serius memaknai setiap momen dan santai menjalani kehidupan. Karena ketika kita sudah mampu sampai pada makna hidup gitu kan, nah kehidupan itu akan mengalir dengan lebih ringan. Betul nggak? Jadi ya itu sih kuncinya sebenarnya. Itu menjadi hal yang paling penting. Kita mengajak diri kita membangun koneksi dengan tubuh kita, mengajarkan anak-anak kita. Yang paling pertama kita bersyukur. Tubuh kita ini penciptaan Tuhan, bukan kita yang ciptakan. Berulang-ulang kali saya katakan ya. Itu di-create oleh Tuhan, bukan kita. Pikiran kita yang menciptakan. Banyak nggak benar lah dibanding benarnya. Banyak songongnya, ya kan? Banyak egonya kan. Hati kita yang menentukan, kita yang menciptakan apakah dia baik, apakah dia buruk, apakah dalam sangka yang benar atau tidak kita. Tapi tubuh kita
dari Tuhan, ada kebenaran. Tubuh kita lah menjadi tali wasilah yang terdekat, yang terlihat, tersentuh oleh kita untuk sampai kepada Tuhan dengan mudah dibanding melalui pikiran dan hati. Dicoba deh. Iya, connecting to your body. Iya, connecting to your body, connecting to everything. Connecting ke pikiran kita saja, connecting to your mind belum tentu kemana-mana. Connectnya kemana-mana, tapi tidak connect ke dirinya sendiri. Nah, ketika kita connect kepada tubuh kita, yang muncul adalah inner mind, yang muncul ada inner feeling kita yang muncul dalam diri kita adalah inner guidance kita. Karena tubuh kita itu tidak pernah bohong. Ketika dia sakit terasa. Lisan kita bisa bicara. Sebaliknya, ketika hidung kita mencium aroma busuk, pasti busuk intercium, nggak bisa dibelokkan, ya kan? Betul nggak? Ketika dia sakit, ya sakit terasa, nggak bisa dibuat-buat, apa adanya dia. Kesadaran yang benar, yang jujur, apa adanya, di situ kita belajar. Nah, ketika kita terkonek dengan baik dengan tubuh kita, maka radar tubuh kita menjadi sangat tinggi, sensitivitasnya menjadi sangat tinggi. Sehingga dia memandu kita. Urusan dunia itu urusan tubuh. Amanat manifestasi itu tubuh yang diberikan amanat oleh Tuhan. Yang lainnya apa? Mengingat Tuhan. Pikiran itu perintahnya mengingat Tuhan. Hati itu perintahnya menyaksikan Tuhan. Spiritual body itu perintahnya apa? Mengimani, mentransmisikan iman itu, esensi ilahiyah itu ke dalam seluruh part diri kita. Jadi ketika nggak terkonek antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, terutama dengan tubuh, maka hidup kita itu mengikuti, berubah-berubah, mengikuti ego kita, mengikuti lingkungan kita, bukan mengikuti panduannya, bukan mengikuti petunjuknya, bukan mengikuti inner teachernya. Nah, kalau mengacu pada yang sebelumnya Kak, tubuh kita itu kan terpusat, ada pusatnya. Nah, ini kita untuk connecting langsung ke pusat atau secara setiap bagian dari tubuh kita, atau itu auto saja saat terpusat? Nah, kita bernapas itu kan auto ya. Tapi banyak dari kita bernapas tidak benar. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan kemampuan bernapas kita hanya 10%. Jadi paru-paru kita nggak mengembang dengan sangat baik. Jadi ketika kita belajar bernapas, maka sistem meditasi, teknik meditasi kan semua mengajarkan tentang napas ya. Dalam sikar juga ada sikar napas. Karena ini tali wasilah kita menghubungkan kita dengan Tuhan. Karena nafas ini dari Tuhan, bukan dari kita kan. Nah, amali nafas lah. Nah, ketika kita pindah fokus nafas kita itu kepada pusar kita, di perut kita pindah jangkarnya. Jangkarnya, sehingga kita ini nggak terombang-ambing oleh situasi. Dalam tengah badai pun kapal kita nggak terbalik. Jadi seperti itu. Jadi terpusatnya dalam hal nafas, sehingga untuk koneksi langsung ke koneksi antara satu bagian tubuh yang lain pun nanti lebih akan cepat, auto lebih cepat. Karena ada teknik, harus selalu ada teknik manualnya kan, teknik lahiriahnya, selalu ada itu. Nah, ketika napas kita terpusat, pusat tubuh kita bukan sekedar pusat tubuh, itu juga pusat pikiran kita, pusat mental kita, pusat spiritual kita, pusat semuanya. Karena di dalam perut kita gitu kan, ada jaringan otak yang sangat banyak. Di dalam jantung kita ada 40.000 jaringan otak, saraf otak yang sangat luar biasa yang merekam seluruh keadaan dan kejadian. Tapi tubuh kita merekam apa adanya, jantung kita merekam sesuai emosi kita. Mana yang teremosi dengan besar, itu yang direkam dengan kuat. Pikiran kita juga begitu, gitu. Dia akan merekam sesuatu yang dia suka. Tapi tubuh kita dia merekam dengan sangat profesional apa adanya, tanpa kurang satupun.
Kadang-kadang kita melakukan terapi melalui pikiran ya, semua kok oke ya, tapi kok masih banyak hal-hal yang nggak clear ya dalam kejadiannya. Dia tidak merilis rekaman tubuhnya. Saya udah nggak punya perasaan marah tuh, gitu kan? Saya nggak punya lagi prasangka pikiran-pikiran negatif, tapi kenapa masih begitu? Tubuhnya nggak dirilis rekamannya, dan itu menjadi penyakit psikosomatik, menjadi sabotase, sehingga alur energi tubuh tidak mengalir dengan baik. Dan untuk lebih lengkapnya bisa ditonton kembali episode sebelumnya, sudah membahas tentang rilis tubuh. Rilis tubuh, iya benar sekali. Semoga sharing kami tentang connecting to your body ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan lebih kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.